Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Suara Rakyat. Salam Suara Rakyat. Oke, di video kali ini saya akan mengangkat berita yang sebenarnya ini berita udah lama ya. Berita udah dari tahun lalu. Dan ini saya bersumber dari beberapa sumber media. Karena masalahnya cukup sensitif, jadi saya nggak bisa asal speech gitu kan. Saya harus melihat by berita. Saya harus melihat berdasarkan berita yang beredar. Saya mendapatkan berita ini dari berbagai sumber. Yang pertama dari Tempo, ada dari Liputan 6, dari merdeka.com, dari kompas.com, dan dari kontain.co.id. Saya tadi mencari beberapa referensi sih tadi. Masih inget gak sih mengenai pencopotan Jenderal Gatot Nurmantio? Sebenarnya apa sih permasalahan, kenapa kok Gatot Nurmantio dicopot sebagai Panglima TNI? Dulu saya heran ya, karena kalau menurut saya pribadi, Gatot Nurmantio itu merupakan orang yang berintegritas, orang yang pengamatannya bagus, analisanya bagus gitu. Kenapa kok bisa dicopot gitu kan? Pasti ada sesuatu. Ketika seseorang mempunyai jabatan dan di jabatan itu dia terlihat baik, terlihat benar dalam mempertanggungjawabkan jabatannya, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang minim ya kemungkinannya untuk dicopot. Tapi setelah saya dulu amati, menurut saya Gatot Nurmantio itu nggak punya kesalahan gitu loh kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut para pengamat yang lain. Intinya adalah dia menurut saya jenderal yang bagus, yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap negara, peduli terhadap presiden kita tentunya. Seperti itu. Ini yang pertama itu berita dari Tempo ya. Saya akan mengambil berita dari Tempo. Nah, kalau dari Tempo itu gini penjelasannya. Jadi mantan Panglima Gatot Nurmantio itu mengaku pencopotannya dari jabatan Panglima TNI itu karena mengeluarkan perintah menonton film G30 SPKI. Dia menyebutkan sendiri dalam video YouTube milik Bapak Harsubeno Point. Kalau menurut saya nggak ada salahnya juga, itu kan mengingatkan bangsa kita, mengingatkan rakyat kita, mengingatkan warga kita bahwa itu loh kekejaman PKI zaman dulu itu seperti itu gitu kan. Nggak ada salahnya sih kalau menurut saya. Nih, kata dia itu, kata Pak Gatot itu, pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya buka kurung kebangkitan PKI. Makanya saya memerintahkan jajaran saya untuk menonton film G30 SPKI, kata Pak Gatot. Ini saya baca ada sumbernya ya, nggak asal baca. Nah, dia juga bilang pada video webinar tersebut juga menyinggung soal berita pada tahun 2017 yang menyebut generasi muda tidak percaya adanya Partai Komunis Indonesia. Gatot lalu mengaku telah berkeliling memberi kuliah umum di 59 universitas semenjak menjabat sebagai Pangkostrat. Dengan data yang pertama kali pada tanggal 10 Maret, saya masih jabat sebagai Pangkostrat, saya berkuliah. Oh iya, jadi Pak Gatot itu selama jadi Pangkostrat dia berkeliling ke kampus-kampus memberikan edukasi mengenai PKI dulu kayaknya. Tapi memang PKI itu kalau saya lihat dari filmnya itu memang kejam banget sih. Dan nggak ada salahnya menurut saya mengedukasi masyarakat, mengedukasi para pelajar, para mahasiswa tentang PKI, tentang kekejaman PKI seperti apa gitu kan. Itu malah bagus karena masyarakatnya tahu. Jadi ketika ada seorang yang berpaham komunis ya langsung ditolak gitu loh oleh masyarakat yang tahu. Coba kalau nggak tahu kan ya komunis masuk lah, ini kayaknya aliran baru, aliran bener, masyarakat malah langsung ikuti.
Seperti itu, makanya perlunya edukasi oleh Pak Gatot ini. Saya setuju sih. Nih, dalam pencabutannya Pak Gatot itu sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang dicabut. Nih, kalau saya baca ini, yang ini sebenarnya dari liputan sekarang, dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio hadir dalam acara pidato kebangsaan Capres Prabowo Subianto di Diandra Convention Hall Surabaya, Jawa Timur. Jadi dalam pidato tersebut Pak Gatot itu menyinggung sejumlah perwira tentara yang punya prestasi bagus tapi dicopot jabatannya oleh pemerintah saat itu ya. Pemerintahnya masih saat ini. Cuman intinya orang-orang yang punya prestasi bagus, yang punya jabatan dicopot sama pemerintah. Ada apa ya? I don't know. Jadi kata Pak Gatot itu, ketika beliau turun dari jabatan, nggak cuma dia, jadi ada badan intelijen strategis, yaitu yang dikomandoi Majen TNI Ilyas. Dia itu orang yang berjasa karena dia yang menyelesaikan Poso dulu. Kata dia, silahkan siapapun yang mau berdiskusi tentang penyelesaian Poso. Soalnya emang Pak Ilyas itu dulu yang menyelesaikan permasalahan Poso. Tetapi dicopot sampai sekarang tanpa jabatan, bayangin ya, dicopot tanpa jabatan. Itu nggak tahu. Terus Pak Gatot juga menyebutkan ada seorang direktur komandan dari Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata. Jadi itu juga dicopot sekarang tanpa jabatan. Jadi apa ya? Pemerintah tuh kurang transparan mengenai hal-hal seperti ini tuh. Mencopot jabatan tertentu alasannya ya mungkin karena pengen regenerasi mungkin. Itu dari sumber apa ini tadi saya baca dari sumber liputan ya. Nah sekarang saya akan membaca dari apa nih, merdeka.com. Kalau di sini judulnya selang 3 tahun misteri Gatot Nurmantio dicopot Jokowi sebagai Panglima terjawab. Ya emang sebenarnya Gatot itu baik menurut saya. Dia itu orang hebat itu. Tapi kenapa dicopot? Saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya sih perintahnya, pencopotannya ini pribadi saya kayaknya ya, itu bukan Presiden Jokowi loh yang pengen Gatot Nurmantio berhenti sebagai Panglima. Kayaknya bukan Pak Jokowi. Nih kalau merdeka.com tuh begini. Presiden Joko Widodo melantik Marsikal Hadi sebagai Panglima TNI menggantikan Pak Gatot. Hal ini lantaran karena Pak Gatot akan memasuki masa pensiun per 1 April 2018. Itu berarti Jenderal Gatot Nurmantio masih memiliki waktu sekitar 4 bulan sebelum habis masa pensiun. Nah, sebenarnya pensiunnya itu di April. Iya, pensiunnya itu di April. Tetapi udah dicopot dari akhir tahun 2017. Di April 2018, tapi udah 2017 dia udah dicopot. Itu ada apa gitu kan. Nanti ada yang menarik lagi nih, ada beberapa pernyataan dari media-media ini yang menurut saya cukup membuka wawasan kita. Gatot Nurmantio diberhentikan secara resmi dengan hormat sebagai seorang Panglima TNI. Hal itu berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 83 TNI tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Nah, jadi setelah 3 tahun berselang, Pak Gatot itu membuka suara alasan dirinya dicopot dari jabatan. Nah, ini yang menarik nih, ada beberapa alasan kata Pak Gatot itu. Nah, intinya ada beberapa alasan yang membuat atau yang memungkinkan Pak Gatot itu dipecat dari Panglima TNI. Yang seperti saya sampaikan tadi, Pak Gatot menyuarakan menonton film G30 SPKI. Jadi dia mengaku dicopot oleh Presiden Joko Widodo usai memberikan perintah ke jajaran TNI. Perintah tersebut yakni wajib menggelar nonton bersama film G30 SPKI, kata beliau.
Ada lagi statement beliau yang menarik menurut saya. Dirinya tidak menggubris peringatan tersebut. Oh, ini ada lagi. Ini kata Pak Gatot ya. Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30 SPKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai yang saya sebut. Saya PDI menyampaikan Pak Gatot dihentikan itu, kalau tidak Pak Gatot akan diganti. Paham. Jadi dia itu punya sahabat dari salah satu partai. Iya. Ada yang bilang, anggota partainya ada yang bilang bahwa Pak Gatot itu harus merintah dihentikan kalau intinya ada info begitulah ya dari partai. Terus Pak Gatot sendiri tidak menggubris peringatan tersebut. Mantan Panglima TNI itu meyakini ada tanda-tanda kebangkitan PKI kembali. Untuk itu dia merasa perlu memberikan perintah seluruh TNI wajib menonton film G30 SPKI. Namun akibat perintah itu Gatot menyebut langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Wah, ini ngeri sih. Dia itu diberhentikan setelah menyuruh prajuritnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau kita berpikir rasional ya, berpikir normal secara logika. Ya nggak salah lah, orang cuma menonton film kok langsung dicopot. Emang ketakutan lah yang. Aduh, jangan-jangan emang waktu itu emang bener ya, lagi panas-panasnya. Nih ada lagi nih yang menarik nih, Ini lebih menarik sih, ini luar biasa. Gatot menuding ada upaya penggantian Pancasila dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Karena dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 menyatakan dasar negara ketuhanan Maha Esa. Sementara RUU HIP mengganti itu menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto disampaikan DN Aidit pada tahun 1963. Jadi kalau Pancasila ini akan diubah, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya Pancasila ini. Kalau Pancasila diganti berarti kita mengubah Pancasila ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI. Bahkan sekarang pun tidak dihapus, hanya ditunda saja. Mereka bersikeras seperti ini. Oh, jadi yang usulan dulu katanya Pancasila akan diubah itu benar itu sebenarnya. Dan sampai sekarang cuma ditunda, nggak diubah. Ya mungkin nanti nunggu momen yang tepat, mungkin akan berusaha mengubahnya. Lalu ada bantahan dari staf kepresidenan. Dari tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Doni Garhal menepis. Kata Doni itu dia menepis pengakuan Jenderal Gatot. Menyebut menurutnya alasan yang diberikan Jenderal Gatot itu terlalu jauh katanya. Kata beliau itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S. Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30 SPKI dengan pencopotan beliau. Katanya gitu, mikirnya terlalu jauh. Ingat ya kalau kata Rocky Gerung itu pembuat hoax yang paling sempurna itu ya pemerintah, katanya sih gitu. Oke, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Pak Gatot. Sebenarnya dia itu siapa sih Pak Gatot itu, dan perjalanan karir militernya dan kontroversial sang. Beliau itu lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960. Ayahnya itu berasal dari Cilacap. Dan ibunya berasal dari Solo. Gatot hidup dari keluarga yang berlatar belakang militer. Ayahnya bernama Suwanto yang pernah menjabat sebagai Letnan Kolonel Infanteri di Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Karir Gatot Nurmantio selama bertugas di militer terbilang sangat cemerlang. Gatot merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan tahun 1982. Awalnya beliau tak pernah bercita-cita jadi tentara katanya. Ia hampir mendaftarkan diri ke Universitas Gadjah Mada. Namun orang tuanya nggak menyetujui kayaknya karena terlalu menguras perekonomian keluarga. Ya sih, kuliah itu mahal bos. Nah, perjalanan karir sang jenderal itu.
Jabatan teritorial yang pernah dijabat oleh Gatot yaitu Komandan Korem Surya Kencana dan Panglima Kodam Brawijaya. Karirnya terus menanjak sehingga menjadi Gubernur Akmil pada tahun 2010. Kemudian tahun 2014, Gatot resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Puncak karirnya itu menjadi Panglima TNI usia 55 tahun, menggantikan Jenderal Muldoko yang masa purna bakti. Dia menjadi Panglima TNI ke-16 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Sesuai dengan Kepres nomor 49 TNI 2016. Gatot terus diberhentikan. Oh nih, kontroversinya yaitu tadi diberhentikan gitu kan. Nah sekarang gimana orang pemerintahannya dikuasai oleh sekelompok partai, terus di DPR, MPR juga dikuasai oleh partai-partai itu juga. Jadi ya gimana ya, agak susah juga gitu loh. Semuanya itu emang sudah dikuasai. Tuh gak sih? Nih saya akan. Nah kenapa saya bilang bahwa partai itu menguasai di parlemen? Karena jumlah kursinya terbanyak. Jadi gimana pun apapun rencana pemerintah ya disetujui lah oleh DPR. Orang satu naungan kok, satu partai kok, gimana nggak disetujui? Jadi kan pemberhentian, misalkan contoh ya, misal undang-undang dibuat itu kan berdasarkan perencanaan dari pemerintah, dari presiden gitu kan. Nah DPR juga ikut mengesahkan. Cuman masalahnya pemerintah dengan DPR itu satu ini loh, satu bukan ideologi ya, intinya satu naungan gitu ya. Dan beberapa partai lainnya juga emang hampir nggak ada oposisinya, makanya apapun yang direncanakan oleh pemerintah ya udah DPR tuh tinggal nyetujui doang. Sebenarnya buat apa ada rapat-rapat paripurna? Toh hasilnya juga udah pasti disetujui gitu kan. Nah sekarang yang oposisi apa coba? Demokrat, PKS. Jadi tidak mungkin kan, mereka bisa oke lah menentang. Cuman hasilnya kalau musyawarah mufakat ya mereka tetap kalah gitu loh. Ya begitulah, kayaknya oligarki di Indonesia ini udah terlalu parah. Mungkin cukup sekian ocehan-ocehan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam suara rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.